Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Sri Wahyuni Ningsih. Saya akan menjelaskan tentang kurikulum 2013 beserta bagaimana perubahan atau pemutakhiran dari kurikulum 2013. Jadi, pada perangkat kurikulum 2013, sebelum dan sesudah pemutakhiran atau perubahan, di mana di dalamnya terdapat dokumen yang mencakup beberapa hal. Yang pertama itu ada standar kompetensi lulusan, kemudian yang kedua kerangka dasar kurikulum, kemudian yang ketiga ada struktur kurikulum, yang keempat silabus, yang kelima rencana pelaksanaan pembelajaran, yang keenam buku pedoman pembelajaran, dan yang ketujuh adalah buku teks pembelajaran. Kemudian pada perubahan atau pemutakhiran kurikulum 2013 yang telah dilaksanakan, terdapat penamaan kurikulum, kemudian standar kompetensi lulusan, dan kerangka dasar kurikulum ini tidak mengalami perubahan. Namun yang mengalami perubahan itu adalah pada struktur kurikulum yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, kemudian silabus, beserta yang mencakup konteks pembelajaran, penilaian, dan buku teks pembelajaran yang ikut menyesuaikan. Nah, kemudian apa sih sebenarnya yang melandasi adanya perubahan atau pemutakhiran dari kurikulum 2013? Ternyata ada beberapa alasan yang menjadi faktor pendorong perubahan dari kurikulum 2013 ini. Yang pertama itu adanya indikasi terhadap inkonsistensi antara kompetensi dasar dalam silabus dan buku teks pembelajaran. Kemudian yang kedua, tidak ada pernyataan di dalam dokumen kurikulum bahwa siswa perlu untuk lebih melek terhadap teknologi. Kemudian yang ketiga, adanya format penilaian yang rumit sehingga membutuhkan penyederhanaan. Kemudian yang keempat itu perlu adanya penegasan terhadap pengertian pembelajaran saintifik yang bukan menjadi satu-satunya pendekatan pembelajaran di dalam kelas. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima itu perlunya penyelarasan atau perbaikan terhadap teknisi isi buku teks pembelajaran sehingga siswa atau peserta didik lebih dapat memahaminya lagi. Selain dari alasan-alasan yang tadi, ada dua landasan dari peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu ada surat edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1793/MPK/KR/2014, dan yang kedua itu adalah Permendikbud atau Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 160 tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum tahun 2006 dan kurikulum 2013. Nah, jadi secara programatik, perubahan atau pemutakhiran dari kurikulum 2013 dapat dikategorisasikan ke dalam beberapa penyelarasan. Yang pertama itu ada kompetensi inti, kemudian kedua kompetensi dasar, yang ketiga adalah silabus, yang keempat itu rencana pelaksanaan pembelajaran, yang kelima ada pembelajaran, yang keenam ada penilaian, dan yang ketujuh adalah buku teks pembelajaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perubahan atau pemutakhiran dari kurikulum 2013 ini tidak semata-mata membongkar atau melakukan perubahan secara keseluruhan, namun hanya sebagian saja. Jadi, sebagus apapun dokumen dalam kurikulum tersebut, apabila pengimplementasiannya itu kurang bagus, maka hasilnya pun kurang bagus. Oleh karena itu, pada pemutakhiran kurikulum 2013 dalam hal pengimplementasiannya harus selaras dengan dokumen kurikulum, kemudian pembelajaran, serta hasil belajar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perubahan atau pengembangan dalam kurikulum ini merupakan suatu siklus atau siklus yang terjadi, di mana mulai dari ide atau gagasan ke desain kurikulum, kemudian desain kurikulum ke dokumen kurikulum ke implementasinya, kemudian implementasikan itu melahirkan suatu hasil atau dampak, kemudian dari dampak tersebut dijadikanlah suatu ide perbaikan dan dimasukkan ke dalam kurikulum. Nah, siklus tersebut terjadi secara terus-menerus berdasarkan tuntutan zaman, kebutuhan masyarakat atau kebutuhan peserta didik, dan kebutuhan bangsa itu sendiri. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.